petugas kebersihan, keamanan, dan BLUD dalam pendataan non-ASN 2022 ditentukan oleh DPR, benarkah? Sebelum Anda lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nasib petugas kebersihan, keamanan, dan BLUD dalam pendataan non-ASN 2022 ditentukan oleh DPR, benarkah? Nasib tenaga honorer, permasalahan tenaga honorer selalu menjadi isu yang terus-menerus diperbincangkan dan menjadi perhatian yang sangat serius. Sebagaimana pada pendataan tenaga honorer, masih banyak sektor yang belum terdata seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, dan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Pada prakteknya, dalam pendataan tenaga honorer tersebut masih menyisakan hal-hal yang seharusnya sudah teratasi namun ada persoalan yang timbul dan menjadi perhatian pemerintah termasuk DPR RI. Lantas, bagaimana nasib dari petugas kebersihan, petugas keamanan, dan BLUD dalam pendataan tenaga honorer di masa depan? Langkah apa yang sudah dilakukan Komisi 2 DPR RI? Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin meminta pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan pendataan tenaga honorer. Dirinya berpendapat bahwa pada prakteknya, masih terdapat sektor seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, dan BLUD yang belum terdata. Ternyata, di lapangan prakteknya banyak sekali hal yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk perhatian DPR. Ada sektor yang tidak menjadi bagian untuk didata misalkan kebersihan, keamanan, dan bahkan juga termasuk BLUD. Saya kira ini beberapa isu penting di Komisi 2 dan pemerintah harus mencari jalan keluarnya, kata Yanuar kepada Parlamentaria, usai memimpin kunjungan kerja spesifik Kunspik di kantor Bupati Bogor, Jawa Barat, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, dikutip dari dpr.go.id. Dirinya menyampaikan, dampak dari dikeluarkannya Surat Edaran Menpan RB Nomor B. 185M, 2022 yang isinya mengenai penghapusan tenaga honorer mulai tanggal 28 November tahun 2023, isu tenaga honorer menjadi perbincangan yang hangat dan perhatian serius di Komisi 2 DPR RI. Legislator Dapil Jawa Barat 10 itu juga mengatakan bahwa terjadi kegoncangan di banyak pihak terutama tenaga honorer setelah adanya edaran yang dikeluarkan Menpan RB tersebut. Karena tentunya mereka berharap bisa menjadi PPPK atau ASN namun timbul gelisah dan pertanyaan setelah edaran mengenai penghapusan tenaga honorer itu keluar. Yanuar menyampaikan, Komisi 2 telah membentuk panitia kerja Panja, dan kedepannya akan menjadikannya panitia khusus, Pansus untuk menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer. Pihaknya sedang memantau perkembangan dari proses pendataan tenaga honorer lalu selanjutnya akan berdiskusi dengan Kemenpan RB untuk mencari solusi terkait persoalan ini. Kita sedang memantau dulu perkembangannya. Karena pendataan tenaga honorer kan belum selesai. Nanti kita cek and recek masalah di pendataan ini seperti apa, kemudian kita akan diskusi juga dengan Kemenpan RB. Komisi 2 ini sendiri turut berkepentingan agar pemerintah segera menyiapkan bahan-bahan ini untuk kita diskusi lebih lanjut di Komisi 2, pungkasnya. Dilansir dari liputan6.com, kami menilai perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi 1 juta guru honorer menjadi PPPK agar segera ada kepastian nasib dan ratusan ribu guru honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidaksiapsiagaan langkah pemerintah. Maka kami mendorong untuk membentuk Pansus Gabungan Lintas Komisi DPR RI, ujar Syaiful Huda. Syaiful Huda menjelaskan Pansus Gabungan 1 juta guru honor ini terdiri dari anggota Komisi 2, Komisi 10, dan Komisi 11 DPR RI. Pansus gabungan ini nantinya berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, dan Kemenkeu dalam mengambil langkah-langkah taktis agar berbagai kendala yang menghalangi proses 1 juta guru honorer ini segera terselesaikan. Syaiful Huda juga mengatakan bahwa persoalan pengangkatan guru honorer menjadi P3K memang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Sehingga harus ada pengawalan anggota lintas komisi yang menjadi mitra kementerian atau lembaga terkait. Memang menjadi P3K tidak bisa didorong hanya dari Komisi 10 saja. Proses seleksi misalnya, harus melibatkan Kemenpan RB dan BKN yang menjadi mitra Komisi 2.
Sedangkan untuk penganggaran harus melibatkan Kemenkeu yang menjadi mitra Komisi 11. Kendala teknis seleksi sejuta guru honorer menjadi ASN P3K ini sangat beragam. Mulai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh guru honorer, bagaimana penempatan mereka setelah lolos seleksi, bagaimana proses mendapatkan nomor induk hingga proses penggajian. Oleh karena itu tidak cukup dorongan pengawalan dari satu komisi saja. Dalam waktu dekat, Komisi 10 DPR RI beserta komisi lain berencana akan menghadap ke pimpinan DPR untuk mengkomunikasikan rencana pembentukan pansus gabungan untuk guru honorer. Syaiful Huda menegaskan akan berkomitmen penuh agar persoalan atau nasib tenaga honorer termasuk guru, agar guru honorer mendapatkan jaminan kesejahteraan dari negara. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.